Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi jaringan komputer mengenai NAT atau Network Address Translation. Saya Nursyala Majid, NRP 4103191101, bertindak sebagai moderator sekaligus pemateri. Saya Devana Arya Pratama, NRP 41031911102, bertindak sebagai pemateri 1. Saya Risalatun Nuria dengan NRP 4103191103 sebagai pemateri kedua. Baik, sekarang kita langsung masuk saja kepada materinya. NAT atau Network Address Translation merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam satu jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP. Sehingga setiap komputer di dalam NAT ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki alamat IP yang sama jika dilacak. Dengan kata lain, sebuah alamat IP pada jaringan lokal akan terlebih dahulu ditranslasikan oleh NAT untuk dapat mengakses IP publik di jaringan komputer. Sebelum proses translasi ini, maka pengguna tidak dapat terhubung ke internet. Kemudian terdapat 4 jenis dalam NAT, yaitu yang pertama NAT statis, yang kedua NAT dinamis, yang ketiga overload NAT, dan yang terakhir adalah overlapping NAT. Untuk penjelasan mengenai NAT statis akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Devana Arya Pratama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, NAT statis. NAT statis ini sebetulnya bisa dibilang pemborosan terhadap alamat IP yang didaftarkan. Sebab setiap satu komputer dipetakan untuk satu alamat IP terdaftar. Sehingga jika ada banyak komputer yang didaftarkan, tentu semakin terbatas pula alamat IP yang masih tersedia. Kekurangan lain dari NAT statis adalah kurang amannya dibandingkan dengan NAT dinamik. Sebab setiap komputer memiliki alamat IP tersendiri. Dan akhirnya resiko penyusup masuk langsung ke dalam jaringan private lebih besar. NAT statis bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. NAT dinamis. NAT dinamis berbeda dengan NAT statis. NAT dinamis bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama. Sehingga nantinya ada beberapa komputer yang memiliki kesamaan alamat IP terdaftar. Keuntungan menggunakan NAT dinamis ini tentunya lebih aman penelusurannya di internet. Ketika ada penyusup yang ingin menembus komputer Anda yang menggunakan NAT dinamik, maka penyusup tersebut pasti mengalami kesulitan. Sebab alamat IP yang diasosiasikan ke suatu komputer selalu berubah secara dinamis. Walaupun begitu, NAT dinamis juga memiliki kekurangan, yaitu jika semua alamat IP sudah terpenuhi dan terpakai semua, maka jika ada penambahan komputer lain, komputer tersebut tidak lagi terhubung ke internet melalui NAT. NAT dinamis bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama. Langsung saya kembalikan ke moderator Nursyala Majid. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jenis dari NAT selanjutnya adalah overload NAT yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Overload NAT memungkinkan lebih dari satu klien terhubung menuju satu IP publik, namun pada port yang berbeda. Sehingga saat NAT menerima permintaan dari klien untuk dihubungkan kepada server, NAT kemudian akan menentukan nomor IP dan port untuk klien tersebut. Keuntungannya adalah walaupun sebuah nomor IP telah digunakan, namun masih bisa dipakai untuk klien lain, sebab berbeda dalam port yang berbeda. NAT dengan sistem overloading
menggunakan logika di mana request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperkan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global atau outside. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP. Jaring pemakaian bersama satu alamat IP ini menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP, serta menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke paket outbound. Jadi, dalam overloading NAT, itu menggunakan port yang berbeda, seperti yang dijelaskan pada diagram ini. Untuk sumber paketnya, itu berada pada port 3000 dan destinasinya itu port 23, jadi menggunakan port yang berbeda. Kemudian selanjutnya yaitu overlapping NAT. Overlapping NAT adalah bentuk NAT yang melakukan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara alamat IP publik dan lokal. Agar tidak terjadi konflik, maka NAT mengubah nomor IP publik menjadi nomor yang tidak terdapat dalam jaringan lokal. Jadi, dalam diagram ini, antara PC1 dan PC2 itu memiliki IP lokal yang sama, yaitu 192.168.0.2/24. Kemudian NAT di sini bertugas untuk mengubah IP publik dengan nomor IP yang tidak terdapat dalam jaringan lokal, yaitu 20.0.0.0/28. Kemudian selanjutnya penjelasan mengenai fungsi NAT akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Risalatun Nuriyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang selanjutnya adalah fungsi NAT. NAT memiliki 6 fungsi, yaitu yang pertama, melakukan penghematan terhadap IP legal yang disediakan oleh Internet Service Provider atau ISP. Yang kedua, meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dan dalam jaringan. Yang ketiga, ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengalamatan kembali. Yang keempat, menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. Yang kelima, melakukan peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan. Yang keenam, dibandingkan dengan aplikasi alternatif seperti proxy, penggunaan NAT memberikan fleksibilitas dan performa yang lebih baik. Walaupun begitu, di balik semua fungsi dan kelebihannya, sebetulnya ada juga beberapa kekurangan yang mesti dirasakan pengguna NAT, seperti misalnya mengalami delay switching ketika proses transaksi, kehilangan kemampuan melacak IP end-to-end, dan juga ada beberapa aplikasi yang menolak bekerja saat menggunakan NAT. Dan yang terakhir adalah cara kerja NAT. Yang pertama adalah NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditujukan untuk sebuah server remote di internet. Yang kedua, NAT kemudian mencatat alamat IP klien, lalu menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer klien tersebut diubah oleh NAT menjadi nomor IP NAT. Lalu, NAT-lah yang akan melakukan permintaan kepada server. Yang ketiga, server kemudian merespon permintaan tersebut. Dari sudut pandang server, yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien yang meminta data bersangkutan. Yang keempat, NAT menerima respon dari server, lalu melanjutkannya dengan mengirimkan ke alamat IP klien yang bersangkutan. Keempat tahapan tersebut terjadi berulang-ulang, sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki alamat IP publik, namun tetap dapat mengakses internet. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Berakhirnya materi dari kami, berakhir pula presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.